Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 1 untuk mata kuliah Modern Prediksi dan Machine Learning. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu penerapan Deep Learning Long Short Term Memory untuk analisis tren suhu maksimum di Semarang. Berikut ini adalah anggota kelompok kami yang akan berkontribusi dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, ada Dimas Dwirema dengan NIM akhir 06, Zaid Faidur Rabbani dengan NIM akhir 10, Rifka Mustika dengan NIM akhir 14, Abrar Usman dengan NIM akhir 30, Aisyah Nur Rahmani dengan NIM akhir 74, dan yang terakhir adalah Medina Sania Benli dengan NIM akhir 86. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas beberapa sub-pembahasan utama, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan, yang masing-masing akan dijelaskan secara rinci untuk memudahkan pemahaman Anda. Jadi langsung saja, pendahuluan. Di mana pendahuluan ini akan memberikan gambaran awal mengenai topik yang akan kita bahas secara mendalam pada video pembelajaran ini. Nah, perubahan iklim global telah menyebabkan peningkatan suhu maksimum di berbagai wilayah, termasuk di Kota Semarang. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, rekor suhu tertinggi di Kota Semarang periode 2017 hingga 2023 tercatat pada suhu 39,4 derajat Celcius pada 22 Oktober 2019. Peningkatan suhu ini berpotensi mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Suhu berubah setiap harinya, sehingga dalam memprediksi suhu dapat menggunakan deret waktu. Suhu maksimum suatu wilayah berubah setiap hari akibat berbagai faktor, termasuk perubahan iklim. Prediksi berbasis data historis diperlukan untuk memahami dan memitigasi dampaknya. Dengan data deret waktu, tren suhu dapat dianalisis guna mendukung mitigasi perubahan iklim dan kebijakan berbasis data. Prediksi suhu maksimum memanfaatkan berbagai metode analisis deret waktu. Nah, ada pun metode analisis deret waktu termasuk yaitu exponential smoothing, autoregressive integer moving average atau lebih dikenalnya dengan ARIMA, super vector machine atau SVM, multilayer perceptron atau MLP, recurrent neural network atau RNN, dan yang terakhir long short term memory. Long short term memory merupakan salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan atau neural network yang dikembangkan untuk menangani permasalahan data runtun waktu. Dalam konteks penelitian ini, LSTM digunakan untuk memprediksi suhu maksimum harian di Kota Semarang dengan memanfaatkan data historik. LSTM itu sendiri memiliki keunggulan utama dalam menangkap pola jangka panjang dan hubungan temporal yang kompleks dalam data, menjadikannya metode yang sangat efektif untuk analisis data dalam waktu yang bersifat non-stasioner. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Bayangkari 2020 dengan memprediksi harga saham Telkom dengan cara membandingkan metode ARIMA dengan LSTM. Dan hasil yang diperoleh yaitu metode LSTM mendapatkan hasil akurasi yang lebih baik daripada metode ARIMA. Pada metode LSTM memperoleh hasil nilai error saat training dan testing yaitu sebesar 0,01. Sedangkan pada metode ARIMA menghasilkan nilai error yang lebih besar yaitu 0,0245. Selanjutnya, Nugraha 2023 yang mengaplikasikan LSTM untuk memprediksi parameter cuaca, termasuk suhu maksimum, dan memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Nah, long short term memory atau LSTM ini sebagai salah satu arsitektur deep learning telah terbukti efektif dalam menangani data runtun waktu dengan kompleksitas tinggi. Penerapan LSTM dalam analisis tren suhu maksimum di Kota Semarang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pola perubahan suhu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setelah itu, penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma LSTM untuk menganalisis dan memprediksi tren suhu maksimum di Kota Semarang.
dengan menggunakan data historis suhu maksimum Kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi keakuratan prediksi yang dihasilkan oleh model LSTM dan untuk menerapkan metode LSTM dalam analisis tren suhu maksimum di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perencanaan dan kebijakan mitigasi perubahan iklim di wilayah tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam video pembelajaran kali ini akan menjelaskan untuk memberikan gambaran tentang angka-angka dan pendekatan yang dilakukan. Untuk sumber data, di mana data yang digunakan dalam tugas penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari BMKG, khususnya Stasiun Klimatologi Jawa Tengah mengenai suhu maksimum di Semarang harian yang dapat diakses melalui situs data online Pusat Database BMKG dengan periode 1 Februari 2017 hingga 30 Desember 2023 dengan total sebanyak 2.525 hari. Selanjutnya adalah metode analisis data. Nah, pada penelitian ini digunakan model peramalan dari teknik statistik dan teknik deep learning, yaitu model LSTM atau long short term memory. Dalam melakukan penelitian ini, tentunya memerlukan adanya kerangka penelitian yang jelas supaya mempermudah dalam melakukan penelitian, di mana maksud dari kerangka penelitian tersebut yaitu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Untuk langkah analisis data pada penelitian ini, yang pertama adalah dilakukan pengumpulan data, di mana dalam melakukan penelitian ini diperlukan pengumpulan dataset yang berupa kumpulan data time series history mengenai suhu maksimum di Kota Semarang dengan berbagai varian. Yang kedua adalah preprocessing data. Pada tahap preprocessing, yaitu mempersiapkan data sebelum memasuki tahap perencanaan model prediksi. Pada tahap ini, dilakukan normalisasi data untuk menghilangkan nilai nol menggunakan teknik min-max scaling pada dataset yang disiapkan agar meminimalkan error pada saat melakukan uji model prediksi. Yang ketiga adalah data latih dan data uji. Pada data penelitian ini akan dilakukan menjadi dua jenis, yaitu data training atau data pembelajaran dan data testing atau data uji, di mana pembagian data untuk model prediksi yang dibangun dibagi dengan membandingkan 80 dan 20, di mana sebanyak 80% dari total data akan dijadikan data training dan 20% lainnya akan dijadikan data testing. Kombinasi ini dipilih berdasarkan hasil uji coba serta pertimbangan setelah melakukan percobaan terhadap beberapa perbandingan jumlah data testing dan data training. Selanjutnya adalah model LSTM. Dalam konstruksi LSTM, 3 jenis bobot digunakan. Bobot pada LSTM adalah bobot dari input layer ke hidden layer, bobot dari hidden layer ke output layer, dan bobot dari context layer ke hidden layer. Selain bobot, proses LSTM juga termasuk inisialisasi parameter pembelajaran. Parameter pembelajaran pada LSTM dalam penelitian ini adalah nilai learning rate, epoch, dan activation function. Pembelajaran berhenti ketika nilai kesalahan mencapai target atau mencapai maksimum iterasi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah training data, di mana langkah training data yang pertama adalah hitung semua fungsi gate unit pada setiap neuron. Dengan berurutan fungsi gate yang akan dihitung adalah forget gate, fungsi input gate, dan yang terakhir fungsi output gate dengan persamaan yang telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah menghitung fungsi aktivasi linear pada output layer. Jika telah melakukan perulangan sebanyak epoch yang telah ditentukan, maka berhenti. Jika belum, akan dilakukan optimalisasi dengan optimasi Adam dan memperbarui bobot dari bias pada sistem. Kemudian akan kembali ke langkah kedua, yaitu menghitung fungsi aktivasi linear pada output layer. Dan langkah terakhir pada penelitian ini yaitu evaluasi model. Setelah melakukan prediksi data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengevaluasi kinerja dari model tersebut. Pada penelitian ini, digunakan persamaan RMSE untuk menilai akurasi prediksi dengan mengamati nilai kesalahan yang diperoleh.
di mana RMSE atau root mean square error adalah metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan suatu model dalam memprediksi nilai dengan cara mengukur deviasi antara nilai prediksi dan nilai aktual. Selain menggunakan perhitungan RMSE, penulis juga menetapkan perhitungan MAE atau Mean Absolute Error untuk menilai akurasi prediksi berdasarkan nilai kesalahan yang diperoleh. Selain RMSE dan MAE, penelitian ini juga menggunakan perhitungan MAPE atau biasa dikenal dengan Mean Absolute Percent Error untuk mengukur akurasi model peramalan. MAPE menghitung rata-rata persentase selisih antara prediksi model dan nilai yang sebenarnya. Fungsi MAPE adalah untuk menilai seberapa tepat model peramalan dalam memprediksi nilai yang diamati dengan hasil yang disajikan dalam bentuk persentase. Setelah melihat langkah-langkah analisis dalam penelitian ini, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan secara rinci terkait langkah-langkah dan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke persiapan data. Sebelum masuk ke analisisnya, kita melakukan persiapan data. Yang pertama yaitu melakukan import pustaka yang dibutuhkan, di mana yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib untuk analisis datanya, kemudian mengimpor pustaka seperti TensorFlow-nya untuk membangun model LSTM. Selanjutnya kita hubungkan Google Colab dengan Drive yang akan digunakan. Setelah itu, kita mengganti path-nya dengan nama dataset_path, maka output-nya setelah di-run akan muncul dataset yang akan digunakan, di mana TX ini merupakan suhu maksimum di Kota Semarang. Selanjutnya, kita mencari untuk statistik deskriptifnya. Setelah di-run, maka akan keluar output, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa TX ini merupakan suhu maksimum di Kota Semarang. Kemudian count ini merupakan jumlah data yang digunakan, yaitu 2.525 data dengan rata-rata 32,7, standar deviasi 1,78, nilai minimumnya 25,6, dan secara berurutan nilai kuartil 1, 2, dan 3-nya itu 31,4, 32,8, 33,8, serta nilai maksimumnya itu 39,4. Nah, selanjutnya promosisan data. Untuk melihat jumlah missing value, kita akan menjalankan sintaks sebagai berikut, yang dimana data is null berfungsi untuk memeriksa setiap elemen dalam data frame data, apakah nilainya kosong atau nol. Nah, sedangkan sum pada bagian ini untuk menjumlahkan nilai kosong pada setiap kolom dalam data frame, sehingga menghasilkan jumlah total nilai kosong pada tiap kolom. Kemudian kita akan print missing value yang digunakan untuk menampilkan jumlah nilai kosong di setiap kolom, sehingga menghasilkan output di mana kolom tanggal dan TX tidak memiliki nilai yang kosong atau null missing values. Kemudian kita akan menghitung Q1, Q3, dan interquartile range. Yang pada bagian pertama kita menghitung nilai kuartil pertama Q1, yaitu nilai pada posisi persentil ke-25 dari data pada kolom TX. Yang kedua, kita menghitung nilai kuartil ketiga atau Q3, yaitu nilai pada posisi persentil ke-75. Nah, untuk menghitung interquartile range-nya, Q3 dikurang dengan Q1 yang merupakan ukuran sebaran data antara Q1 dan Q3. Kemudian kita menentukan batas bawah dan batas atas. Nah, untuk pada bagian batas bawah dihitung dengan mengurangkan 1,5 kali interquartile range dari Q1. Nah, untuk batas atas dihitung dengan menambahkan 1,5 dikali dengan interquartile range ke Q3. Nah, nilai-nilai data yang berada di luar rentang atau lower bound dan upper bound ini dianggap sebagai outlier. Nah, kemudian untuk menghitung outlier-nya, kita memasukkan sintaks sebagai berikut, dan dengan menampilkan jumlah data yang teridentifikasi sebagai outlier, dan kita memprint outlier, dan untuk menampilkan data yang termasuk dalam kategori outlier lengkap dengan indeks dan kolom data yang lainnya, sehingga menghasilkan output sebagai berikut. Yang dimana output ini menampilkan jumlah total outlier 43 dan data outlier tersebut dengan kolom tanggal dan TX.
Nah, kemudian kita memasuki dalam visualisasi data dengan menggunakan box plot untuk kolom penjualan. Dengan kita memasukkan sintaks sebagai berikut akan menghasilkan output box plot suhu harian, di mana median suhu berada di sekitar nilai tengah kotak yang menunjukkan nilai tengah dari data, yaitu separuh data berada di atas dan separuh di bawah nilai ini. Nah, kuartil bawah Q1-nya, tepi bawah kotak menunjukkan kuartil pertama, yaitu suhu di mana 25% data berada di bawah nilai. Nah, kuartil atas atau Q3-nya, tepi atas kotak menunjukkan kuartil ketiga, yaitu suhu di mana 75% data berada di bawah nilai. Nah, untuk interquartile range-nya, selisih antara Q3 dan Q1 mewakili rentang nilai tengah 50% data. Nah, untuk minimum dan maksimumnya, garis horizontal atau whisker di bawah dan di atas kotak menunjukkan nilai minimum dan maksimum dalam data yang bukan outlier. Nah, outlier titik-titik di luar whisker yang merupakan nilai-nilai data yang jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari kebanyakan data. Nah, dalam grafik ini outlier bawah nilai suhu yang sangat rendah, sedangkan outlier atas nilai suhu yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya visualisasi data. Visualisasi di sini digunakan untuk melihat pola yang terjadi pada data suhu, apakah terjadi pola tren ataupun musiman. Dengan menggunakan sintaks sebagai berikut, akan menghasilkan output grafik suhu harian, di mana sumbu X mewakili tanggal atau waktu, dan sumbu Y mewakili suhu dalam satuan Celcius yang berkisar antara 20 hingga 40. Nah, pola grafik menunjukkan fluktuasi suhu yang signifikan dengan beberapa periode puncak dan lembah yang teratur, yang mungkin mengindikasikan perubahan musim atau harian. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu melatih model LSTM akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah membagi data menjadi data latih dan data uji, langkah berikutnya adalah menginisiasi parameter LSTM yang dibutuhkan, di mana langkah ini mencakup penentuan jumlah neuron pada hidden layer serta jumlah epoch untuk iterasi dalam jaringan LSTM. Proses pelatihan LSTM dapat dimulai dengan setelah parameter ini ditetapkan. Penting juga untuk membandingkan beberapa konfigurasi parameter yang digunakan untuk menghasilkan model terbaik dengan prediksi yang akurat. Dalam menentukan jumlah neuron, tidak ada aturan baku mengenai banyaknya neuron yang harus digunakan. Oleh karena itu, dalam percobaan ini, untuk menemukan konfigurasi yang memberikan hasil paling optimal, hal tersebut juga berlaku untuk jumlah epoch, yaitu jumlah langkah iterasi dalam proses pelatihan jaringan. Jumlah epoch yang dipilih akan mempengaruhi durasi pelatihan dan berhenti pada nilai yang telah ditentukan. Jaringan dengan terlalu sedikit neuron pada hidden layer seringkali gagal dalam menangkap hubungan kompleks antar variabel input dan target. Sebaliknya, jika terlalu banyak neuron yang digunakan, maka model berisiko mengalami overparameterisasi yang dapat menyebabkan penurunan kemampuan prediksi pada data baru. Oleh karena itu, jumlah neuron pada hidden layer perlu diuji secara bertahap, dan performa model dinilai berdasarkan konfigurasi terbaik. Berdasarkan penelitian sebelumnya, jumlah neuron dan epoch yang optimal bergantung pada berbagai faktor, termasuk yaitu faktor algoritma optimasi yang digunakan. Adapun dalam penelitian ini, yang digunakan yaitu jumlah epoch, jumlah neuron dari hidden layer sebanyak 10, 20, 30, 40, dan 50. Dan jumlah epoch yang digunakan adalah 200, 300, dan 400. Adapun kita dapat lihat pada sintaks yang pertama itu kita mendefinisikan lag pada data. Yang kita tentukan di sini yaitu jumlah lag pada data itu 12, di mana kita menggunakan 12 bulan sebelumnya untuk memprediksi bulan berikutnya. Di mana kita di sini membagi kepada data latih dan data uji, di mana data train itu berjumlah 80% dari data dan data tes itu berjumlah 20% dari data. Dan kita membentuk ulang data untuk pelatihan untuk metode LSTM. Selanjutnya itu kita masuk ke penentuan jumlah neuron dan epoch. Penentuan jumlah optimal neuron pada hidden layer dan epoch adalah tugas penting dalam metode LSTM, di mana jaringan dengan beberapa neuron pada hidden layer mungkin tidak mampu menangkap hubungan kompleks antar variabel dan input. Namun, jika terlalu banyak neuron yang ditugaskan di bagian tersembunyi atau hidden layer dari jaringan, maka akan membuat kemampuan prediksi buruk dari data yang tidak terlibat karena overparameterization. Sehingga sejumlah neuron dalam lapisan tersembunyi harus dicoba.
Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana jaringan neuron yang dites yang diuji coba pada penelitian ini yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50, dan jumlah efforts yang digunakan yaitu 200, 300, dan 400. Adapun sintaks berikut yaitu kita dengan mencoba jumlah neuron 30 dan menggunakan jumlah efforts 300 dengan batch size 32 akan menghasilkan plot efforts, di mana seperti saya sebutkan sebelumnya, efforts yang diuji coba di sini ada 300, dan ketika di run maka akan muncul setiap efforts dan setiap akan muncul loss dan value untuk lossnya setiap efforts. Setelah efforts berjalan sampai dengan jumlah yang ditentukan yaitu 300 akan menghasilkan plot data, bagaimana ini adalah merupakan plot dari loss function during training, di mana ini adalah percobaan dari data train itu sendiri. Ya, setelah memperoleh model dari efforts tersebut, setelah menguji coba pada 30 neuron dan 300 efforts, selanjutnya kita akan melihat bagaimana bobot dan bias yang dihasilkan. Pada output yang pertama itu yang ditampilkan yang pertama output gate weights, input gate bias, forget bias, dan cell state bias. Artinya di sini adalah merupakan output dari bobot dan bias. Yang pertama itu adalah input gate weights atau input gate dari bobot itu sendiri, di mana di sini input gate mengontrol sejauh mana input saat ini diperbolehkan masuk ke dalam memory cell dengan nilai positif yang tinggi. Artinya itu menunjukkan bahwa input lebih diizinkan. Dan selanjutnya itu forgot gate, di mana untuk menentukan beberapa banyak informasi dari sebelumnya yang harus dilupakan. Dengan bobot yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kecenderungan untuk melupakan informasi. Dan selanjutnya itu adalah cell gate weight, cell bobot, yaitu berfungsi untuk mengatur sejauh mana informasi dari input saat ini mempengaruhi pembaruan memori. Dengan nilai positif yaitu untuk meningkatkan pengaruh input. Dan yang terakhir itu adalah output gate dari bobot itu sendiri, di mana output gate mengontrol bagaimana informasi dari cell state diteruskan sebagai output model. Dengan bobot positif menunjukkan informasi cell state lebih diteruskan sebagai output. Dan di mana keempat output ini bekerja sama untuk memproses dan menyimpan informasi yang lebih relevan yang pada akhirnya digunakan untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Selanjutnya kita masuk ke bias, di mana yang pertama yaitu adalah input gate dari bias itu sendiri, di mana bias pada input gate itu berguna untuk mempengaruhi sejauh mana informasi baru dapat diterima oleh sel memori dengan beberapa nilai yang lebih besar menunjukkan bahwa informasi lebih diperbolehkan untuk masuk. Selanjutnya itu bias pada forget gate bias, yaitu digunakan untuk mengontrol sejauh mana informasi dari memori sebelumnya akan dilupakan, di mana dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa informasi lebih sulit dilupakan. Selanjutnya itu input pada cell state, di mana cell state itu berguna untuk mempengaruhi pembaruan sel memori cell, di mana dengan beberapa nilai positif yang membantu untuk meningkatkan pengaruh input pada perbaruan memori. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita masuk ke output gate dari bias itu sendiri, di mana output gate dari bias itu sendiri untuk mengatur sejauh mana informasi dari cell state diteruskan sebagai output dengan nilai positif seperti pada posisi tertentu digunakan untuk meningkatkan kecenderungan untuk menyebarkan informasi ke output, di mana keseluruhan bias ini berfungsi untuk menyeimbangkan dan mengatur pengaruh setiap komponen pada proses pembelajaran dan prediksi dari model LSTM itu tersendiri. Nah, selanjutnya kita memasuki bagian prediksi data. Nah, di sini kita memasuki bagian yang pertama yaitu evaluasi model. Nah, pada sintaks train loss ini kita mengevaluasi model dari data latih, yang dimana X-train merupakan data
fitur latih, dan Y-train adalah label target atau data target latih. Nah, begitu pula dengan mengevaluasi model data uji menggunakan sintaks model evaluate, X-test dengan Y-test. Nah, selanjutnya untuk melakukan pencetakan nilai dari kesalahan di sintaks sebelumnya, kita menggunakan sintaks print. Nah, memasuki prediksi data uji dengan sintaks prediction sama dengan model predict X-test. Perintah ini menghasilkan prediksi dari model menggunakan data uji X-test. Hasil prediksi disimpan dalam variabel prediction. Nah, untuk inverse normalisasi setelah melakukan prediksi, perlu dilakukan inverse normalisasi agar hasil prediksi dan data aktual kembali ke skala aslinya. Nah, kita menggunakan sintaks prediction rescale scalar dot inverse transform prediction. Nah, hasil prediksi atau sintaks dari prediction ini yang masih dalam skala normalisasi kembali ke skala aslinya menggunakan inverse transform. Selanjutnya itu adalah sintaks Y-test rescale atau scalar inverse transform Y-test reshape -1 1 yang merupakan data target sebenarnya, yaitu Y-test juga dikembalikan ke dalam aslinya dengan fungsi reshape -1,1 digunakan untuk memastikan bentuk data cocok untuk transformasi. Nah, selanjutnya masuk dalam visualisasi model menggunakan sintaks PLT figure dengan dalam kurung fig size 3216 memuat canvas plot dengan ukuran 23x16. Hal ini penting agar grafik terlihat dengan jelas. Terus dilanjutkan dengan plot sintaks PLT plot data tanggal ilog train size plus leg Y-test rescale label sama dengan aktual. Data aktual setelah skala dikembalikan di plot terhadap tanggal, yaitu ini data tanggal bagian ilog train size leg itu memastikan hanya data uji yang ditampilkan. Nah, begitu pula dengan PLT plot atau sintaks selanjutnya. Hasil prediksi yang telah dikembalikan ke skala aslinya juga diplot terhadap tanggal untuk dibandingkan dengan data yang aktual. Nah, untuk tiga sintaks ini digunakan untuk memberi judul dan label pada sumbu grafik yang lebih informatif. Dan untuk sintaks yang ini menampilkan keterangan untuk membedakan antar data aktual dan prediksi. Sintaks yang ini menonaktifkan kisi garis pada grafik, dan sintaks yang ini berguna untuk menampilkan grafik. Nah, adapun hasil dari grafik tersebut seperti berikut, di mana gambar dapat dilihat bahwa model dibentuk menghasilkan output yang sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari pola data prediksi yang mengikuti pola bentuk dari data aktual. Data aktual diwakili oleh warna biru dan data prediksi diwakili dengan warna orange. Nah, dapat dilihat seperti berikut. Selanjutnya kita masuk dalam evaluasi kebaikan model, di mana evaluasi kebaikan model LSTM ini dapat dilihat berdasarkan nilai MAP yang diperoleh setelah memprediksi data dan nilai akurasi yang digunakan ketika memprediksi datanya. Nah, pada kali ini kita menguji performa model LSTM ini dengan berbagai kombinasi jumlah neuron dan epoch untuk menentukan konfigurasi terbaiknya. Jumlah neuron yang kita uji adalah 10, 20, 30, 40, dan 50. Adapun jumlah epoch yang kita uji adalah
200, 300, dan 400. Evaluasi ini dilakukan dengan menghitung nilai root mean square error atau RMSE, di mana fungsi yang kita gunakan itu yaitu calculate RMSE, dan untuk menghitung mean absolute errornya kita menggunakan fungsi calculate mean absolute error. Dan setelah kita running akan muncul tabel yaitu sebagai berikut, di mana terdapat hasil dari evaluasi modelnya yang berisikan jumlah neuron, epoch, mean absolute error, dan RMSE. Hasil dari kombinasi ini bisa kita lihat bahwa pada jumlah neuron 30 dan epoch 300 itu menghasilkan mean absolute error yang lebih kecil dibandingkan percobaan-percobaan pada jumlah neuron yang lain dan epoch yang lainnya. Sedangkan pada RMSE-nya dapat kita lihat nilai yang terkecil yaitu berada pada jumlah neuron 30 dan jumlah epoch sebanyak 200. Dari hasil evaluasi ini kita bisa melihat bahwa nilai mean absolute error dan RMSE untuk setiap kombinasi jumlah neuron dan epochnya. Hal ini memberikan gambaran tentang performa model berdasarkan parameter-parameter tersebut. Selanjutnya yang terakhir kita menghitung nilai MAPE dan akurasinya dengan rumus yaitu sebagai berikut, di mana kita menggunakan fungsi npmin. Nanti kita kali 100, dan untuk mencari akurasinya yaitu kita 100 dikurangi dengan nilai dari MAPE-nya. Setelah kita menjalankannya atau kita merunningnya, diperoleh hasil MAPE sebesar 2,32% dan nilai akurasi sebesar 97,68%. Perhitungan dengan persamaan MAPE itu kita lakukan dengan menggunakan data latih 80% dan data uji 20% dengan optimasi Adam yang kita gunakan pada sintaks sebelumnya. Di sini kita memakai optimizer Adamnya. Dan setelah kita running tadi akan memperoleh hasil MAPE sebesar 2,32% dan akurasi sebesar 97,8%. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai prediksi suhu maksimum menggunakan metode deep learning dengan metode long short term memory, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan model LSTM dengan komposisi jumlah neuron 30 dan epoch 300 menggunakan optimasi Adam, mendapatkan nilai root mean square error atau RMSE dan mean absolute error atau MAE terbaik. Untuk data suhu maksimum harian mendapatkan nilai RMSE sebesar 0,9965 serta nilai MAE yang dihasilkan sebesar 0,7271. Dan juga dihasilkan akurasi MAPE yang sangat baik, yaitu sebesar 97,79%. Berdasarkan prediksi suhu maksimum harian, menggunakan deep learning dengan metode long short term memory yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwasannya percobaan prediksi yang dilakukan untuk beberapa hari ke depan, prediksi suhu maksimum harian cenderung mendekati hasil suhu maksimum yang sebenarnya. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan Deep Learning Long Short Term Memory untuk analisis tren suhu maksimum di Semarang. Adapun referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.